Oke, seperti yang sudah kita lihat, Bapak Ibu join di acara sore hari ini, temanya adalah Financial Talk for Entrepreneurs. Jadi Bapak Ibu juga sudah melihat mungkin dari posternya itu siapa sih yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga sama beliau. Beliau adalah seorang, sebentar ya saya baca dulu. Oke. Seorang siapakah ya? Jadi 12 tahun sudah berkarir di financial business, kemudian memiliki keahlian juga nih di bidang blockchain, terus pembiayaan infrastruktur, financial technology dan business process analysis. Nah, kemudian selama beliau berkarir di bidang financial business, narasumber kita pada sore ini juga fokus membantu menjadi seorang konsultan dalam menyelesaikan permasalahan keuangan pribadi dan juga strategi perusahaan ya. Kemudian beliau sekarang menjadi chairman di Value Magazine dan independent financial advisor juga. Gitu. Oke. Mungkin ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan? Tidak ada? Kita langsung aja mungkin ya menyambut narasumber kita pada sore hari ini sudah join juga bersama kita. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Mana nih? Halo, selamat sore. Hai Kanda, selamat sore. Waduh, kan ini kita kurang matching nih bajunya Kanda. Kanda pakai baju hijau gitu ya, agak keungu-unguan. Oke. Kanda gimana kabarnya nih, sehat? Masih gondrong. Masih gondrong. Ya, saya kurang gondrong dong kalau kayak gini ya. Panjangan aku kayaknya ya? Iya, panjangan Kanda di rambutnya. Yeah. Oke, jadi hari ini seru banget kita udah mengundang seorang Andika Diskartes ya, yang mungkin sering main Instagram, pasti udah nggak asing lagi sama Kanda, ya. Kita sore ini bakalan ngobrol-ngobrol tentang itu tadi Financial Talk for Entrepreneurs. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung boleh langsung diketik di chat box atau diklik aja di raise hand, nanti boleh bertanya langsung ke Kanda di acara webinar pada sore hari ini. Kita sesinya hari ini kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi akan ada, ini semi talk show ya Kanda ya, jadi boleh langsung tanya juga ya kan? Ya, boleh. Ya, saya ngikut dari teman-teman BPR Lestari aja. Dari Lili, aku ngikut Lili aja lah. Siap. Oke, jadi semoga hari ini bakalan seru banget. Kemudian untuk membuka nih buat mancing peserta ya kan, buat nanya-nanya atau menyimak sore hari ini, Kanda mau tanya nih sedikit. Ini kan karena pandemi nih, semenjak pandemi gitu kan, kita tahu ya ada banyak usaha yang gulung tikar, mau yang size-nya kecil atau yang size-nya besar juga mulai gulung tikar. Nah, selain karena kondisi nih Kanda, pasti kan pengaruh pengaturan keuangan dan finansial itu pengaruh ya di berjalannya suatu bisnis atau usaha. Nah, kalau menurut Kanda, masalah utama dari keuangan kalau untuk seorang atau entrepreneur tuh seperti apa sih Kanda, mungkin boleh diceritain dulu? Oke, gue cerita dikit ya. Buat teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Jadi kalau aku lihat ya, dari COVID sekarang itu sebetulnya kayak bom waktunya gitu, ledakannya. Apa artinya? Jadi sebenarnya kayak kalau dari dulu ya teman-teman itu sudah ngerancang bisnis plan-nya atau di cash flow di bisnisnya itu sudah terancang dengan rapi, pas cash flow-nya sekarang berantakan di masa pandemi ini, mungkin nggak sampai gulung tikar, meskipun posisinya minus. Kalau minus itu udah, aku bilang 90% usaha yang non-digital itu pasti minus. Gulung tikarnya ya sebetulnya mungkin akan bisa termitigasi kalau dulu-dulu kita sudah ngejagain gimana cash flow-nya. Kenapa? Karena kalau di financial individu itu kan kita sudah mengenal dengan dana darurat gitu kan. Tetapi kalau di bisnis itu seperti apa? Di bisnis itu sebenarnya juga ada dana cadangannya nih. Dana cadangan itu apa? Dana cadangan itu kalau kita run, misalnya jualan bakso, ya kan? Misalnya jualan bakso, itu kan kita butuh duit nih untuk beli bahan, untuk ngasih ke supplier. Nggak mungkin kita utang-utang terus kan. Toh nanti suppliernya juga akan bingung, naruh barang terus tapi nggak dapat uang gitu. Jadi kan ekonomi itu kan berantai gitu kan. Nah, seandainya kita punya dana cadangan, kita tuh punya waktu untuk berpikir, ini bisnis akan gua freeze dulu atau enggak? Ini bisnis akan lanjut terus atau gimana? Atau akan memperkecil skala atau seperti apa? Nah, yang
aku lihat ya, karena kebetulan aku punya UMKM gitu, jadi UMKM-ku juga ngelihat bagaimana sekelilingnya ya, itu kebanyakan adalah permasalahan yang muncul sekarang itu masalah cash flow. Cash flow-nya benar-benar bermasalah, terutama untuk bisnis-bisnis yang tidak bermain di sektor digital. Kalau bermain di sektor digital, urusannya lain cerita, karena justru mereka menuai lumayan cuan dari situ, gitu sih, Lili. Oke, jadi memang yang paling utama itu udah pasti cash flow ya. Jadi kalau udah punya dana cadangan, mungkin pada saat kondisinya lagi sulit, bisa langsung menentukan langkah selanjutnya mau seperti apa gitu ya Betul, kan. betul. Oke, kemudian tadi kan karena ada sebut utang nih, kalau nggak bijak juga rasanya kalau ngutang terus gitu kan. Nah, kalau kondisinya seperti ini nih misalnya, nah apakah utang itu gimana ya saya ngomongnya? Apakah sebagai langkah awal misalnya kalau mau buka usaha itu bijak nggak sih? Misalnya sekarang di pandemi lagi mau mencoba mulai usaha terus ngutang, Oke, berutang dulu gitu. aku boleh buka slide nggak? Boleh banget langsung kalau mau disampaikan Ya, juga aku materinya soalnya seperti ada apa. di situ, jadi Ada lebih ya? nyaman itunya. Biar Oke, teman-teman di sini dapat visualisasinya ya. boleh. Silakan, silakan. Oke, ya ini kan tadi udah kita bahas dikit ya ininya ya. Nah, bagian ini nih, kelihatan ya, Pilih? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan kan? Ini adalah isu yang paling sering ditemuin sama teman-teman yang usaha gitu kan. Itu Masalah uang itu lebih tinggi bakal daripada power. Tapi kok dia nggak persentasenya kecil ya? Full strike kan 47 tuh. Lebih tinggi daripada oke. Sedikit Lanjut dulu ya. bocor. Ya, kayaknya bocor. Oke, aku lanjut dulu. Jadi isu yang utama uang, yang kedua itu masalah waktu. Waktu ini biasanya sering muncul buat teman-teman yang biasanya side hustle atau baru mulai merancang usaha ya. Jadi masih bingung ngebagi waktunya. Kemudian yang ketiga adalah network. Network ini juga bermasalah biasanya pas awal-awal memulai usaha. Ya kan, tiga ini berantai gitu. Ketemu mentok-mentoknya di sini. Nah, masalah manajemen uang itu melingkupi nggak hanya masalah cash flow yang tadi aku jelasin, tetapi juga masalah utang yang Lili tadi tanyain gitu. Terus kalau pas kondisi sekarang boleh nggak sih kalau kita berutang? Nah, sebetulnya ya, yang namanya utang itu kan ketika kita memang membutuhkan dana. Membutuhkan dana dalam konteks kita sudah ngerti uang ini mau diapain, kita udah yakin, udah bikin plan yang rapih, uang ini mau dikelola seperti apa. Ya, jadi kalau kondisinya sekarang pandemi dan teman-teman di sini memang nggak ada sama sekali capacity untuk membangun bisnis, padahal itu dibutuhkan, maka boleh berutang dengan catatan apa? Dengan catatan plan bisnisnya itu benar-benar udah dirancang. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena di lapangan banyak banget. Karena kebetulan gue juga handle klien-klien yang datang ya. Mereka nanya gimana kalau merancang sebuah usaha gitu. Pas ku tanya, emang plannya seperti apa? Nggak usah ngelihat. Aku nggak minta dokumen deh. Aku nggak minta dokumen yang kayak di company-company gede. Nggak minta, karena emang beda scale gitu kan. Tapi paling nggak adalah rancangannya itu seperti apa sih? Nah, sering banget orang berani ngajuin pinjaman, ngajuin ke bank misalnya seperti itu. Tetapi ketika ditanya plannya seperti apa, sudah ada, tetapi belum membuatku yakin bahwa plan ini bisa dieksekusi, gampangnya seperti itu. Mungkin plan yang disampaikan kayak gini, oh ya gue tahu gue mau jual barang ini ke provinsi Jawa Timur atau ke provinsi Bali misalnya seperti itu. Oke, hanya sebatas itu. Pas ditanya gimana cara jualnya, mungkin nanti akan pakai endorsan, mungkin nanti akan pakai influencer, oh mungkin nanti akan ke YouTube. Ya, semuanya itu masih kemungkinan gitu. Ya, jadi belum ada rigidnya. Kalau influencer itu nanti seperti apa, terus yang ditargetkan itu siapa, market detailnya influencer itu nanti siapa saja, usia berapa saja. Kenapa ini jadi concernku? Karena kamu akan pinjam duit ke bank. Ketika sudah dapat, ya jangan kelamaan ditahan kan, tetapi kan langsung kita putarkan, kan gitu. Karena masalah timing banget, semakin kita pinjam tetapi nggak diolah, ya buat apa pinjam, bener nggak usah, karena bunga udah jalan. Ya kan? Baru nanti dipikir ketika orang-orang itu baru dipikir ketika uangnya sudah datang, baru dibikin, wah aku harus kesini-sini nih. Nah itu kebalik seharusnya. Gitu sih Lili. Oke,
Jadi bisnis plan-nya harus clear dulu ya, mau ngapain, cara jualnya gimana gitu kan. Berarti termasuk ketika ketemu krisis harus ngapain gitu, udah harus di-set dari awal apa enggak sih Kanda? Kalau dalam bisnis plan yang ku buat, itu selalu ada bagian exit plan. Jadi exit plan itu seperti apa? Exit plan itu seandainya, kalau misalnya kita kerjasama nih, aku sama Lili ada kerjasama. Kita bikin PT bareng, ya kan? Kita bikin PT bareng, terus pertama, kalau Lili nanti menikah, punya suami, nanti konsekuensinya seperti apa nih ke usaha? Apakah akan lebih fokus ngurus keluarga, terus ngelepas sahamnya ke aku, atau menjual, atau seperti apa? Itu dibicarakan di awal, exit plan tetap. Yang kedua, kalau ternyata setelah setahun nggak ada kenaikan penjualan, atau ternyata minus-minus selama setahun nih, nggak ada penghasilan sama sekali. Nah, kita harus ngapain nih? Apakah akan tutup PT-nya, atau seperti apa? Terus yang ketiga, ternyata misalnya nih, kita bisnis skincare, let's say seperti itu. Kita bisnis skincare, sekarang mungkin udah oke. Tapi setelah 5 tahun, kalau bisnis skincare udah mulai mature, pemain barunya sudah ada yang lebih friendly ke market yang muda, kita harus seperti apa? Jadi kita itu nggak berpikir pesimis ya, tapi secara realistis aja. Kita bisnis nggak mungkin deh survive selama-lamanya, nggak mungkin seperti itu kan. Secara realistis pasti nanti ada challenge-nya, ada masalahnya. Nah, itulah yang kumasukin ke dalam yang namanya exit plan gitu. Exit plan itu bentuknya bisa saja kayak, oke, nanti kalau kita ada masalah, kita freeze dulu deh. Misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Kita freeze dulu dengan narasi ke market seperti ini. Atau kalau misalnya Lili udah menikah, terus punya suami, oke, konsekuensinya karena nanti kamu akan ngurus keluarga kemungkinan besar, ya udah, kamu nanti nggak usah masuk ke jajaran manajemen. Kamu tetap sahamnya tetap diterima, tapi nggak akan dapat gaji dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kita bicarakan di awal dalam bisnis plan ini. Gitu sih. Oke. Oke Kanda, kalau dari saya opening-nya mungkin segitu Oke. aja. Silahkan waktunya saya serahkan sama Kanda supaya bisa langsung digali sama peserta juga nih kalau mau tanya-tanya. Silahkan. Oke, makasih. Jadi aku mulai lanjut aja ya dari isu-isu yang muncul di entrepreneur ini, teman-teman entrepreneur. Dan ini dalam konteks teman-teman entrepreneur nggak hanya yang omsetnya puluhan miliar, tapi ya teman-teman yang baru mulai merintis puluhan juta, ratusan juta, ini kuanggap juga sebagai teman-teman entrepreneur gitu. Nah, penggunaan dana utama dari perusahaan, ya sebagian besar ya, kalau kita ambil dari sudut pandang yang lebih makro, itu ya biasanya untuk ngebayarin utang si bisnis, terus operasional, pengembangan atau investasi bisnis. Tetapi yang paling jarang dilakukan sebenarnya oleh UMKM di kita adalah bagian ini, bagian pengembangan atau investasi usahanya. Rata-rata terutama, sebenarnya ini sangat wajar ya, karena sebagai UMKM biasanya kan kita harus fokus dulu nih ke operasional nih. Biasanya mepet, apa yang kita terima, masih harus gaji karyawan, terus boro-boro untuk tenaga dan uang untuk eksperimen nih. Dan inilah yang jadi isu saat ini. Makanya ketika nggak ada salahnya sebenarnya, kalau kita pas punya usaha, kita udah mulai mikirin ada slot atau alokasi dana yang memang digunakan untuk R&D nih. Biasanya kalau perusahaan gede ya, perusahaan gede itu kan biasanya ada bagian itunya. Tetapi kalau perusahaan kecil sangat jarang terjadi. Karena mungkin dari sisi bisnis juga belum kebayang. Contoh, kita bisnis konveksi, kita bisnis baju gitu. Bisnis baju biasanya kita bisnis menggunakan kain-kain yang sifatnya eco-friendly lah, hijau gitu kan. Terus model-modelnya yang lebih ke tradisional dan semacamnya. Tetapi apakah mungkin nggak sih kalau kita mengembangkan usaha ini selain bisnis baju itu, kita juga bisnis merchandise menggunakan barang-barang yang juga eco-friendly gitu. Meskipun kadang-kadang ini melenceng nih dari idealisme yang ketika awal memulai usaha. Tapi opsi-opsi seperti itu sebetulnya perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena mungkin saja akan ada masa di mana nanti bisnis utama yang kita lakukan mengalami permasalahan. Dan ini ada kaitannya juga dengan exit plan tadi. Kenapa? Karena exit plan tadi yang dimaksud juga belum tentu untuk urusan menghentikan sebuah usaha, tetapi ada langkah lain nih ketika usaha ini
ternyata harus adaptasi. Karena dari dulu sampai sekarang kan perusahaan itu kan selalu adaptif kan. Kalau misalnya kita mau survive gitu. Oke, terus ini kok ada coretan ya? Apa lah ya? Berapakah biaya marketing yang pas untuk entrepreneur? Ini tergantung skala usaha, jenis bisnis, segmen pasar, terus kemampuan perusahaan. Karena makin besar sebuah usaha, kemungkinan besar makin besar pula biaya marketing. Ini saya kasih lihat di sini. Nah, ini contoh-contoh. Ini data tahun 2020 dan tahun 2019 sebetulnya. Kalau contoh-contoh yang tim kita dapat, berapa sih biaya untuk ngiklan gitu. Dan perusahaan besar biasanya masuk ke stasiun TV gitu kan. Kalau zaman dulu memang stasiun TV itu nomor 1 lah. Setelah itu baru koran. Nah, kemudian sekarang makin bergeser nih dengan adanya YouTube. Biasanya kalau teman-teman di UMKM, teman-teman di entrepreneur di sini kan jarang nih punya apa istilahnya? Punya divisi khusus yang besar khusus untuk ngurusin ads. Biasanya kan pasti pakai kerjasama. Nah, ini aku ambil dari salah satu perusahaan media yang menangani campaign entah itu UMKM maupun perusahaan besar. Rata-rata seperti ini. Jadi kalau di YouTube itu pas kita mau iklan, ya kan kalau teman-teman buka YouTube kan ada yang bisa di-skip, ada yang enggak. Nah, itu beda-beda harganya. Ini adalah harga dari media agency tahun 2020, 2019. Udah lama, ini udah lama. Kalau sekarang pasti udah diperbarui. Nah, ini kisarannya, dan ini pasti akan menentukan dari berapa sih biaya marketing yang akan diperlukan. Marketing campaign itu sangat tergantung dari you mau apa. You mau sales atau you mau brand. Nanti akan kita bahas. Nah, ini contoh, kalau tadi adalah YouTube, adalah TV, ini contoh kalau biaya-biaya yang di sosial media. Umumnya, kalau baru mulai, timnya sedikit kan kita pakai orang lain. Nah, ini adalah contoh agensi di sosial media, kebetulan ini adalah Instagram, harga-harganya seperti ini. Tapi biasanya bisa dinegosiasi sih. Itu tinggal dilihat saja karyanya itu seperti apa, track record-nya itu seperti apa gitu kan. Kemudian kalau saranku buat teman-teman yang akan masuk ke sosial media terus menggunakan jasa-jasa campaign seperti ini, pastikan jangan langsung ambil panjang, misalnya setahun atau 2 tahun. Coba dulu aja sebulan, happy atau enggak. 2 bulan, 3 bulan. Jangan langsung ambil paket yang terlalu mahal misalnya. Karena kita tetap harus ngerasain dulu. Kita harus dapat bonding dulu. Kenapa? Karena produk kamu harus laras sama yang dia jualkan, dia campaignkan. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal marketing, karena ini urusan entrepreneur, urusan teman-teman yang usaha, aku lebih akan tambahin untuk bagian marketingnya. Jadi kalau di marketing itu kan ada mix marketing, itu ngomongin soal produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Ini adalah sebuah rangkaian di mana semuanya harus clear sampai barang-barang yang dipunya itu bisa terjual, produknya itu clear. Maksudnya apa? Kita punya barang itu diusahakan harus sampai mengena ke market kita. Oh, kalau barangnya si perusahaan ini pasti bagus gitu. Kemudian price itu nanti akan penentuan harga, dan penentuan harga pasti akan kita harus menghitung juga margin dan macam-macamnya. Nah, ini sebuah rangkaian gitu kan. Yang mau, ya kalau dulu istilahnya itu 4P, kemudian ditambahkan lagi menjadi 7. Nah, tambahan yang utama ini salah satunya adalah di bagian physical evidence. Ini tuh apa? Kemasan itu apa? Kemasan itu adalah kayak bukan sebuah prioritas utama, tetapi ketika ditambahin ya, kemasan yang lucu, kemasan yang unik, atau kemasan yang nggak usah terlalu mahal, tetapi kayak trademark atas sebuah produk dagangan, itu memiliki nilai yang sebetulnya mahal di mata konsumen. Nah, inilah yang kadang-kadang jadi bagian kita punya usaha gitu. Contoh apa? Contoh kalau kita jualan, katakanlah kemarin hampers gitu kan. Kita sudah terbiasa jual hampers, isinya coklat dan sebagainya.
Nah, kemasannya udah bagus, harganya kita masukkan ke premium, terus kita tambahin nih satu sentuhan. Satu sentuhan seperti apa? Ucapan, misalnya seperti itu. Ucapan dengan nama gitu. Nah, ini bisa jadi kalau ucapan dengan nama kan biasanya kita yang minta kasih ke tujuan gitu kan. Kita mungkin bisa tambahkan dengan obrolan ke orang yang pesan, kita nanti bikin ini sebuah puisi atau pantun tambahan, mau nggak? Nah, itu bisa jadi tambahan nih buat kita untuk menggait market gitu. Oke. Kemudian ngomongin soal money management. Oh ya, nanti teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung pop up aja, tanya. Kemudian atau Lili nanti bisa menyampaikan gitu kan. Ini untuk materinya akan aku coba persingkat biar kita makin panjang untuk bagian discuss-nya. Entah itu masalah marketing, money management, atau semua yang berhubungan dengan finance gitu ya. Kemudian untuk masalah money management yang biasa terjadi adalah satu, overinvest, yang kedua adalah tidak menggaji diri sendiri, yang berakibat pada percampuran aset bisnis dan pribadi. Overinvest itu seperti apa? Overinvest biasanya terjadi ketika teman-teman punya usaha yang membutuhkan barang-barang modal. Contoh pabrik ya biasanya. Misalnya kita jualan plastik untuk sebuah pabrik dan kita butuh perkakasnya atau alat-alatnya impor dari luar negeri gitu kan. Ada dua pilihan, impor dari luar negeri atau menyewa gitu. Nah, ini aku pernah menghadapi satu klien yang sebenarnya dia itu masih profit ya. Dia itu masih profit, per bulannya itu masih profit sekitar 100 sampai 110 juta. Kemudian hitung-hitung ternyata ada sebuah kesalahan bisnis yang dia lakukan dengan membeli sebuah barang modal dengan harga yang sangat mahal dengan utang, tetapi ternyata ada cut permintaan barang, cut PO gitu. Ini berakibat pada dia nggak bisa produksi lagi. Jadi kondisinya si perusahaan klien ini cuma punya satu konsumen besar gitu. Jadi sangat tergantung. Nah, kemudian dia memberanikan diri untuk membeli alat. Padahal selama ini dia cuma punya alat satu, satunya sewa, itu nggak masalah. Sekarang harus beli dua-duanya biar rencananya cost-nya bisa lebih rendah, tetapi ternyata bermasalah. Nah, ini harus hati-hati. Ketika kita mau invest ke sebuah barang, kita harus hati-hati. Kenapa? Kita harus memikirkan konsekuensinya. Apakah cash flow kita masih kuat atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita memaksakan cash flow, memang banyak sekali perusahaan yang bisa survive dengan memaksakan gitu, banyak. Tetapi yang jatuh itu juga banyak banget karena kita memaksakan. Dan konsekuensinya kan kita punya karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Branded gitu kan. Jadi hati-hati untuk masalah overinvest ini. Meskipun yang kita beli adalah barang modal. Masalahnya apa? Masalahnya barang modal itu bukan liquid, dia itu non liquid. Kalau dijual belum tentu bisa terjual dalam waktu sebulan, 2 bulan, apalagi barang pabrik, gitu ya. Kemudian tidak menggaji diri sendiri dan pencampuran aset bisnis ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat cuman kayak gitu doang, non material gitu kan. Tetapi ketika dilakukan itu mengganggu cash flow, mengganggu bagaimana kita bikin strategi. Seperti apa? Misal nih, kita biasanya kan kalau punya usaha terus gak usah gaji gue deh, gak masalah gitu. Tapi pas kita ke luar negeri, terus kita jalan-jalan, kita makan, bayar rumah dan sebagainya, kita mengambil uang dari pabrik, misalnya seperti itu ya. Nah, alasannya adalah ya udah pabrik gue sendiri gitu kan. Kalau itu terjadi, masalahnya yang muncul seperti apa? Pertama, masalah yang muncul kita nggak tahu nih sebenarnya berapa sih cash yang benar-benar ada. Cash yang benar-benar ada itu membuat kita tahu bagaimana cara kita ekspansi usaha kita. Bagaimana kita mencoba berkreasi, bagaimana cara kita menambah biaya marketing atau biaya research. Jadi ketika terjadi pencampuran, maka akan membuat masalah dengan plan yang akan kita buat. Nah, kemudian masalah apa lagi kalau terjadi percampuran aset antara bisnis dan pribadi gitu. Mungkin nanti akan menimbulkan permasalahan di pajak.
Ya, tapi itu memang bisa diatasi dengan konsultan ya. Mungkin ada beberapa konsultan yang punya trik sendiri. Tapi kerancuan seperti ini sangat dimungkinkan untuk terjadi, terutama untuk teman-teman yang baru mulai usaha. Terus yang ketiga adalah bikin bingung, bikin semerawut. Oke, makanya salah satu teknik atau trik untuk melepaskan kedua problem ini ya dengan cara menggaji diri sendiri untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Dan menggaji diri, memisahkan rekening, itu sebenarnya adalah konsep basic yang harus dipahami oleh teman-teman yang baru mulai usaha atau sudah lama menjalani usaha. Karena gimana pun juga sirkulasi dapur, sirkulasi usaha itu benar-benar beda gitu kan. Masa nanti di laporan keuangan ada pos untuk makan malam dengan keluarga, ya kan nggak pas juga gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal dagang, soal usaha dan scale up, apalagi di era sekarang, jelas harus ada optimize, terutama di sektor teknologi ya. Kenapa? Karena cost-nya lebih rendah, terus lebih aman juga dengan adanya teknologi, dan ada menjangkau market yang lebih luas. Tapi tetap harus disesuaikan dengan model bisnis kita. Kalau model bisnis kita jualan batu bara, ya mengharapkan total dari Instagram belum tentu akan efektif. Mungkin kita akan lebih efektif ketika menggunakan teknik marketing dengan cara yang lebih lama, dengan cara yang door to door ke orang-orang yang berduit, atau networking undang makan malam, itu akan lebih efektif daripada menggunakan Instagram. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ini akan balik lagi ke bagaimana kita punya bisnis. Atau kalau kita punya usaha jasa, misalnya tadi yang aku undang di kantor usaha jasa tato gitu kan, dia mendapatkan banyak klien dari Instagram. Nah, ini kan ada hubungannya dengan teknologi gitu. Nah, do we need to brand ourselves? Ada dua jawaban, yes or no gitu. Kalau kamu jualan skill seperti yang aku bilang tadi, orang tato tadi, atau teman-teman di sini entrepreneur-nya adalah entrepreneur sebagai seorang finplan mungkin, atau lawyer, macam-macam lah ya yang hubungan sama jasa, maka kita membutuhkan branding untuk diri kita sendiri, personal kita sendiri. Kenapa? Karena kita butuh identitas, butuh mengidentifikasi karya kita, ya. Karya kita, karya teman-teman yang jualan jasa, notaris. Kan kayak kalau misalnya kita mau ambil lawyer ya, kita kan mau tahu bagaimana sih skill dia. Oke, memang lawyer-lawyer besar itu kan sudah punya asosiasi sendiri gitu kan, udah ada asosiasinya, kelihatan nama-nama menterengnya gitu kan. Tapi sekarang ketika era Gen Z itu udah mulai muncul, era milenial itu mulai muncul, mereka itu iseng lihat-lihat di Instagram, di YouTube. Nah, kalau ada orang-orang yang mengedukasi ilmu mereka di platform sosial media, rasa kedekatannya itu makin ada, dan itu jadi sebuah nilai plus. Oke, itu sebuah nilai plus. Kemudian kalau kamu jualan barang, misalnya kamu jualan botol, kamu jualan apa, ini masker dan sebagainya, sebenarnya nggak terlalu perlu untuk nge-branding diri kamu sendiri. Nggak perlu kamu nge-branding personal kamu. Yang kamu branding ya perusahaan, berarti kan. Perusahaan ini jualan masker dengan teknologi yang luar biasa bagus dan tidak merusak lingkungan, misalnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan brandingnya. Mau yang di branding perusahaan atau mau yang di branding diri kita, itu akan sangat tergantung dengan apa sih yang dijual, gitu ya. Nah, tips and trick buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha, mulai usaha, ya jelas manfaatin dengan pajak itu, karena banyak banget sih, banyak banget. Tapi kemarin beberapa waktu terakhir memang ada kenaikan pajak di beberapa sektor tertentu. Tetapi kalau untuk usaha masih ada. Gue lupa nanti deh. Kemudian optimalkan penggunaan teknologi seperti yang tadi udah ditampilkan, dan rencanakan investasi untuk masa depan. Dalam konteks ini bukan investasi personal kita ya, tetapi investasi di perusahaan. Investasi perusahaan seperti yang tadi aku bilang, investasi R&D, atau investasi ke perusahaan lain yang akan mendukung usaha kamu, itu juga bisa termasuk. Contohnya apa? Contoh, kita jual bisnis furniture misalnya kan, bisnis furniture, kamu punya perusahaan furniture, maka nggak ada salahnya kamu punya perusahaan transportasi misalnya, akuisisi perusahaan transportasi
yang akan membantu bisnis kamu, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini kan bentuk investasi juga, tapi memang butuh biaya yang besar kalau untuk di level entrepreneur yang sudah gede gitu kan. Nggak lagi main saham yang kecil-kecil, tetapi beli usaha langsung, meskipun itu bisa dibilang sektor real gitu kan. Nah, financial management is at the heart of any business. It is an area that can help drive forward. Kemudian ini kuncinya untuk bisnis yang bisa lebih baik, bisa lebih sukses, ya jelas lah kita bikin timeline, rencana yang terukur, bla bla bla, terus laporan keuangan yang rapi. Ini kadang-kadang kayak klise sih sebenarnya ya. Ya udah orang-orang semua nyuruh laporan keuangan rapi, semua nyuruh laporan keuangan rapi gitu kan. Tapi lucunya gini, meskipun kelihatan sederhana, tapi gue tuh butuh banget. Laporan keuangan itu tim gue selalu gue minta kasih ke gue seminggu sekali. Jadi kita punya laporan keuangan, dia itu diupdate setiap minggunya. Diupdate setiap minggunya. Jadi kelihatan. Memang kalau yang akan ditampilkan atau dilaporkan ke perpajakan misalnya ya, kan setahun sekali ya. Setahun sekali. Tapi untuk urusan kebijakan, urusan bagaimana kita punya bisnis nanti, plan nanti, semakin sering kita lihat, semakin bagus. Oke, bukan laporan keuangan mungkin. Transaksi ya, transaksi usaha. Kalau laporan keuangan yang udah jadi, sebulan sekali, sorry. Nah, ini ada hubungannya juga dengan kontrol arus keuangan. Arus keuangan itu akan berbicara bagaimana kita punya penghasilan, bagaimana cara kerja tim kita, bagaimana cara kerja kita sendiri sebagai pemimpin usaha, apakah sudah bisa menghasilkan dengan baik, apakah kebijakan kita harus direvisi atau tidak. Karena judge itu kan banyak banget ya. Judge itu bisa saja market ya kan. Mereka menjadi juri atas produk-produk kita. Terus tim kita juga menjadi juri ya kan. Kita harus membebaskan tim kita untuk ngasih input juga, ngasih masukan ke apa yang sedang kita usahakan. Yang ketiga, yang jadi juri yang gue percaya adalah cash flow, uang. Gue bukan kapitalis murni sih sebenarnya ya. Cuman uang itu, perputaran cash flow ini menceritakan usaha kita. Dan itu kan jujur ya, keluar masuknya. Kita nggak bisa denial kalau misalnya penjualan kita turun, ya berarti ada yang salah dengan cara usaha kita gitu loh. Gitu. Itu adalah cara gue untuk mengontrol keuangan. Kemudian risiko utang usaha itu lebih baik dihindari kalau kamu nggak punya planning yang pas, nggak punya rencana yang pas. Kalau punya rencana yang pas, tahu resikonya, diperbolehkan. Tapi diusahakan nggak perlu dilakukan. Contoh kata gini, kalau misalnya kamu punya uang, let's say 100 juta gitu kan, 100 juta, terus planningnya kamu akan membutuhkan dana 300 juta, ya masuk akal, kamu pinjam boleh, boleh banget gitu kan. Syaratnya planning yang tadi pernah dibahas di awal itu benar-benar ada gitu, bukan cuma keinginan toh. Kemudian dana darurat itu juga harus sudah disiapkan, dana cadangan sih lebih tepatnya, dana cadangan untuk usaha. Dana cadangan terutama untuk teman-teman yang baru mulai usaha itu kan ya 3 bulan sampai 6 bulan mungkin belum ada cash in gitu kan, uang masuk mungkin belum ada. Makanya perlu disiapkan, kita punya dana cadangannya, perlu dipikirkan. Nah, ini data kita sebenarnya masih sangat sedikit UMKM di Indonesia, masih sangat sedikit. Meskipun dari tahun ke tahun sudah ada kenaikan ya, sudah ada kenaikan, ya tapi dibandingkan dengan masyarakat pasti masih sedikit gitu. Tapi semakin banyak entrepreneur seharusnya akan semakin banyak menyerap tenaga kerja, gitu ya. Nah, upah minimum provinsi tahun 2021 ini sempat harus kita tahu juga ya, karena terutama buat teman-teman yang punya SDM atau tim yang gemuk. Semakin gemuk tim, itu pasti semakin gemuk juga operasional usaha. Dan kalau teman-teman di sini operasional usahanya itu hampir 90% ke atas misalnya, berarti kan sangat fixed cost-nya itu kan tinggi banget ya dibandingkan dengan variable cost-nya. Itu harus mulai berpikir, ada nggak sih yang bisa dilakukan lagi? Jangan sampai mepet gitu. Karena fixed cost yang besar, mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih dari yang seharusnya gitu. Nanti kita akan lebih dalam di Q&A aja ya.
Kemudian ini ya quote lah, see money in your mind and you're going to hold the money in your hand. Divisualisasikan kamu bisa menghasilkan uang, maka kamu kan bisa mendapatkan uang itu. Itu kata-kata orang pinter sih. Oke, itu Mbak Lili yang mau ku sharing ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, Lili bisa sampaikan atau seperti apa. Monggo. Oke, thank you. Udah kedengeran, oke. Thank you karena tadi udah disampaikan juga materinya. Mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah join di webinar pada sore hari ini, yang mau tanya boleh langsung diketik aja di chat box, atau boleh nggak Kanda kalau misalnya ada yang mau sharing tentang bisnisnya, terus langsung kayak Boleh, case boleh by case banget. gitu. Tapi ini musiknya nggak sih? Gimana? Ini tuh yang ku share barusan. Materinya nggak cukup jelas sih poin-poinnya dapat ya. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau ngobrol langsung silakan. Nanti kita bahas kalian. Aku sambil minum boleh ya? Boleh, silahkan. Bapak Ibu juga kalau yang lagi join mau sambil ngopi, mau sambil makan snack silakan ya, karena ini kayaknya memang snack time deh jam-jam segini ya. Enggak, aku nggak makan snack sih. Oke, nggak makan snack. Saya juga nggak, karena lagi di kantor, jadi nggak boleh makan di kantor ya. Oh gitu. Nggak boleh makan di ruangan, nanti berantakan. Gitu. Oke. Nah, Kanda tadi ini buat ini aja ya, siapa tahu nanti ada yang mau tanya lagi. Tadi kan sempat ngomongin soal laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti ngarahnya ke laporan pajak juga ya? Pajak. Nah, sebenarnya karena kalau misalnya bisnis tuh baru banget mulai nih, UMKM lah, skalanya kecil. Itu apakah harus langsung memisahkan nih laporan pajaknya usaha sama pribadi gitu kan? Kadang orang tuh malas deh, jalan aja dulu gitu. Ada orang pajak nggak di sini? Semoga nggak ada. Ini pertanyaan kamu bahaya juga nih soalnya. Bahaya. Dijawab sebaik-baiknya aja deh kan. Jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau pemisahan rekening itu wajib dilakukan pas pertama kita mulai usaha. Wajib. Contoh gini ya, Lili punya usaha, Lili gaji let's say 10 juta. 10 juta per bulan, terus mau usaha jualan apa ya? Sandal. 10 juta usaha jualan sandal, Lili udah nabung nih, udah kerja lama, akhirnya kekumpul tabungan 300 juta, misalnya seperti itu. Jualan sandal itu butuh uang 70 juta. Kebayang ya? Tabungan 300 juta, Lili punya gaji 10 juta per bulan, jualan sandal butuh 70 juta. Nah, yang harus dilakukan itu seperti apa? Yang dilakukan adalah masukkan mungkin 100 juta. 100 juta dalam satu rekening yang baru, kemudian 70 juta tadi, 100 juta tadi bisa digunakan untuk modal dan sebagainya, 30 juta tadi bisa untuk cadangan usaha tadi, tetapi udah terpisah clear nih. Kita nggak usah ngomong pajak deh, kita ngomong pemisahan rekening aja. Ya, udah clear di awal. Jadi ketika nanti ada income masuk dulu ke rekening yang kamu punya usaha. Gitu. Nah, kalau misalnya Lili mau, masa gue kerja gue nggak dapat duit, gitu kan? Ya udah per bulan mau kasih berapa nih dari rekening ini? Sejuta dulu boleh, 2 juta dulu boleh, nggak masalah. Itu akan membuat kita merasa, oh iya gue punya reward nih atas hasil usaha kita. Bukan langsung di-cut. Itu buat teman-teman yang lagi mau merintis UMKM-nya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah usaha lama, biasanya sudah mulai teratur nih, kayak gini udah mulai teratur. Nah, untuk urusan pajaknya, itu seperti apa? Sebetulnya itu akan lebih baik ketika, pajak kan juga ada batasan ya, batasan maksimalnya itu berapa gitu kan. Dan kalau udah setahun misalnya seperti itu kan. Ya lebih baik kalian langsung ke AR-nya saja, sama mereka akan dijelasin, itu akan lebih efektif dan lebih cost-nya lebih rendah sih. Mungkin kalau punya teman yang sebagai konsultan ya boleh langsung ke sana, boleh ke sana. Tapi kalaupun ke kantor pajak yang langsung, mereka itu sebenarnya udah siapin kayak konsultan pajak sendiri yang nggak perlu bayar AR masing-masing. Gitu sih ya. Oke, jawabannya cukup aman ya Kanda ya. Kita langsung ngomongin dipisah rekeningnya gitu ya. Nah, Kanda, terus ngomongin laporan keuangan. Kalau misalnya baru mulai banget nih, paling dasar, paling basic deh laporan keuangan tuh dimulai dari mana sih gitu. Kadang kan orang takutnya mikir laporan keuangan tuh ribet gitu kan. Jadi paling sederhana buat usaha itu seperti apa sih kalau laporan keuangan? Paling sederhana buat usaha, seharusnya ada 5 ya. Cuman
paling kalau nggak punya background keuangan misalnya, terus ngerjain sama adik dan nggak punya tim yang bisa bikin gitu ya, paling nggak ada dua nih. Satunya namanya neraca ya. Neraca itu isinya apa sih? Neraca itu kayak kita stock opnam, gampangnya seperti itu. Kayak kita stock opnam. Jadi kita tahu nih berapa kita punya aset-aset, berapa kita punya utang, berapa modal yang udah ada di rekening khusus untuk usaha kita. Paling enggak ada itu satu. Yang kedua adalah rugi labanya. Jadi kita ketahuan untung dan tidaknya. Berapa kita jualan, berapa kita harus ngebayar buat beli bungkus, berapa harus bayar adik kita sebagai karyawan, atau seperti apa. Jadi paling enggak kalau baru mulai di awal ya dua itu. Oke, berarti kalau baru banget mulai itu paling nggak ada neraca sama laporan rugi laba gitu ya. Ya, Paling sederhana. Oke. ini ada pertanyaan nih. Ada. Karena kita mulai dari atas tadi ada Ada dari atas ya. ini nih, ada mana nih? Oh, ada Yuki. Halo Yuki. Dari juga. Halo, Mbak Yuki. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Wijayanti. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengukur plan usaha yang sudah kita kerjakan dan berapa lama sebaiknya evaluasi yang kita lakukan sebagai penilaian kualitas usaha kita? Oke. Kalau untuk evaluasi itu sebenarnya paling enggak setiap 3 bulan itu ada. Tetapi kita bisa make sure untuk sebuah usaha itu layak untuk run atau tidak itu setelah kita ngejalanin 6 bulan nih. 6 bulan kan kita sudah lumayan waktu ya untuk research, untuk nyari market, untuk network yang baru, itu sebenarnya udah lumayan tahu. Memang belum akan menghasilkan yang wow banget, tetapi ke arah sananya itu udah mulai berasa, ya kan. Kalau terlalu cepat itu juga nggak bagus, karena yang namanya bayi merangkak aja belum, masa udah diminta jalan gitu kan. Sementara kita ketika sudah 6 bulan, itu bisa dianggap sebagai kita lagi ngerangkak nih. Nah, rangkaknya itu udah bagus atau belum. Nah, itu evaluasi dalam tempo yang pendek ya. Nah, terus per bulannya seperti apa? Per bulannya, terutama yang baru ya, per bulannya itu kita belajar. Kita belajar untuk mencari, membuka, ibarat kata, buka lahan ya, buka hutan belantara gitu. Nah, bulan-bulan itu adalah bulan-bulan kita benar-benar harus struggling nih, bulan-bulan awal. Setelah 6 bulan baru kita berasa ini bisnis layak dilanjutkan atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita mengukurnya? Sebenarnya sederhana. Pertama adalah apakah secara operasional kita sudah tertutup ya, biaya operasional tertutup, dan apakah gaji yang kita harapkan sudah hampir mendekati gitu. Mungkin gaji belum menutup. Itu wajar. Tetapi kalau dalam 6 bulan operasional kita nggak tertutup, ya, kemudian gaji kita juga nggak dapat nih misalnya, minus, ini harus kita pertanyakan lagi gitu. Memang ini akan berbeda dengan startup yang lagi banyak sekarang ya. Kalau kita lihat, banyak banget startup dengan bertahun-tahun itu minus. Banyak banget. Tetapi ingat, konsepnya itu beda. Konsep mereka adalah valuasi. Yang mereka kejar adalah valuasi. Sementara kalau kita bikin UMKM yang kecil-kecil, kemudian kita jual botol, kita jual sepatu, kita jual sandal, yang kita targetkan kan mungkin yang pertama bukan valuasinya, tetapi profit dulu nih. Jadi ada treatment yang agak berbeda, gitu ya. Dan ingat, ketika disamakan dengan startup yang mengincar valuasi, ingat bahwa mereka juga sudah mencari investor. Sementara kalau kita tidak ngobrolin soal investor, kita menggunakan uang sendiri dengan mengincar profit untuk diri kita sendiri atau keluarga, ya itu lain cerita. Gitu sih, Lili. Gitu ya, Bu Dewi. Oke, jadi kalau di summary dikit, evaluasi mungkin 3 bulanan, tapi kalau usaha yang baru itu dilihat setelah 6 bulan ya, apakah dilanjutkan atau enggak. Itu tadi kenapa kita nggak boleh overinvest di awal ya, Kanda ya? Betul. Oke. Kan gini ya, kalau kita overinvest ya, Mark Zuckerberg, Facebook yang dia bikin, itu kan bukan usaha yang pertama. Oke. Dia udah nyobain berbagai usaha sebelum akhirnya bisa cuan gede-gedean gitu kan. Dan aku juga yakin ya, sebagian besar orang di dunia itu ketika berhasil atas usahanya, mungkin adalah usaha kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin ya. Ada yang usaha 10 kali baru tembus, mungkin seperti itu.
Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ada uang yang dialokasikan atau ada uang simpanan yang bisa digunakan. Mungkin juga karena mereka punya nemu networking baru gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngejagain faktor eksternal kayak networking. Karena belum tentu networking yang kita punya akan membantu kita. Belum tentu itu kan. Tetapi kalau kita punya dananya, itu kan lebih besar kemungkinan akan membantu usaha kita yang lain ketika kita jatuh di usaha yang pertama. Misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi kita lihat dulu dari kemampuan kita intern, kemudian bagaimana kita punya relasi di luar, ya kan? Kita memang harus membuka relasi, tetapi jangan sampai terlalu bergantung sama pihak luar. Kenapa? Karena nanti jatuhnya kayak yang ku ceritain tadi, salah satu usaha yang terlalu bergantung sama satu company besar, ketika harus diturunkan PO-nya jadi masalah. Oke. Sip, terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bali Spray ya, distributor spray, bed cover, hotel towel bintang 5 dan pillow bolster silikon 100%. Oke, saya sudah sebut nama produknya. Nanti saya tunggu produknya dikirim ya ke BPR Lestari. Oke, jadi pertanyaannya adalah, saya mau tanya strategi keuangan untuk perusahaan distribusi. Karena ketika kita terima barang dari pabrik, terkadang belum ada cash yang cukup sehingga tidak bisa menambah banyak barang. Solusi selain pinjam uang gimana, Kanda? Sorry, gimana sih? Oh ini ya, Ya. Bali Spray. Bali Spray ya. Distributor, bla bla, karena kita tidak terima barang dari pabrik, terkadang belum ada cash yang cukup sehingga tidak bisa menambah banyak barang. Nah, ini kan sebenarnya kayak perusahaan ini kayak perusahaan yang ada di bursa, aku lupa namanya. Jadi dia itu tadi konteksnya adalah tidak menggunakan solusi pinjam uang ya. Iya, betul. Tapi kalau kita ngomong bisnis di sini, solusinya ya itu aja sebetulnya kan. Kalau bukan pinjam uang, cash-nya yang tebel gitu kan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh si perusahaan yang ada di bursa ini, di mana aku juga lupa namanya, dia itu sifatnya adalah distributor. Kalau kita lihat laporan keuangannya, cash-nya itu kuat banget. Cash-nya luar biasa tebel, ya kan. Cash-nya luar biasa tebel, tapi cash in cash out-nya tinggi banget. Itu artinya apa? Sebetulnya cash in cash out-nya itu digunakan untuk beli barang dan jual barang seperti yang dilakukan oleh si Bali Spray tadi. Nggak ada yang pengalamanku sampai sekarang belum ada strategi lain untuk teman-teman yang di distributor selain memperkuat cash untuk usaha ini. Aku nggak melihat itu. Gitu sih. Karena memang solusi untuk ini cukup terbatas. Gitu sih. Jadi untuk sementara jawabannya satu-satunya cara adalah cash-nya ditebelin ya? Iya, memang seperti itu. Cash is the king. Kan bisa dilakukan itu kan hanya di kayak main tempo kan. Kalaupun untuk distribusi ini bermain tempo, pinjaman yang pendek, pinjaman yang lama, cash yang tebal, ya dimainkan hanya di sisi situnya saja. Kalau untuk urusan laporan keuangannya ya sama-sama aja sebetulnya. Laporan keuangan itu sama-sama aja. Kalau strategi keuangan itu pasti akan berhubungan sama bagaimana manage utangnya yang diterjemahkan dalam permainan tempo tadi, atau kita punya cash yang tebal. Udah itu aja sebetulnya. Makanya kalau punya income dari usaha distribusi ini sebaiknya digunakan untuk mempertebal cash tadi. Oke. Buat Bali Surprise semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Mungkin Kanda ada melihat pertanyaan yang menarik di kolom chat? Oh ini BPR Lestari 1 nih. Siapa ini? Oke, siapa ini yang bertanya? Oke, kita jawab aja nih. Ada penyusup ya kayaknya. Penyusup. Wow. Oke, mau tanya seberapa penting sih kita memperhatikan konten untuk meningkatkan penjualan? Nah, ini sama kayak yang tadi ada di slide ya. Sebetulnya memperhatikan konten untuk meningkatkan penjualan itu bukan masalah apanya ya, caranya, tetapi kayak barang yang dijual itu apa sih? Balik lagi ke masalah skill sama masalah produk tadi. Kalau kita jualan produk dan kita ngisi konten hanya dengan produk tadi, berarti kan kita kayak membuat konten di katalog ya. Oke. Ya kan? Emang katalog itu seberapa penting sih? Oh iya, cuma buat tahu nih, you punya ini. Sebatas itu kan. Nah, yang dimaksud dengan konten di sini adalah gimana caranya ketika orang lihat, orang jadi pengen belinya. Yang mahal adalah
bagaimana kita membangun emosinya, itu yang mahal. Bukan kita menjadi katalog, tetapi kita menjadi magnetnya, ya kan? Dan itu bukan dilakukan dengan cara kita nampangin produknya, bukan hanya itu, tetapi apa sih story behind the product? Contoh ini ya, misalnya botol minuman. Ini di dalamnya ada ukiran yang ditulis sama seseorang yang kalau kamu beli dan aku beli, masing-masing itu dimensinya beda. Masing-masing itu ada kayak puisinya yang beda-beda, romantis. Jadi bisa dijual ke orang lain. Nah, mungkin itu bisa jadi faktor X. Nah, aku sering nyebutnya faktor X. Gitu. Itu yang membuat sebuah konten bisa mahal. Gitu. Jadi DPR bukan soal kontennya ya, tapi mungkin lebih ke katalognya. storytelling-nya ya berarti ya Kanda ya? Ya, bukan hanya katalog. Oke, bukan hanya katalog, tapi lebih ke bagaimana kita menceritakan story behind the product gitu ya. Ya. Oke, semoga terjawab. Ini siapa ya? Ini mungkin rekan saya satu ini menyusup dia di situ. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Yoga Sumantara ya. Yoga Sementara, pertanyaannya adalah dalam strategi pemasaran itu ada namanya analisa produk, pasar, dan analisa strategi. Nah, itu dilakukan di awal, apakah setelah usaha berjalan, baik itu usaha tingkat mikro ataupun makro? Kalau yang namanya, oke, makasih Mas Yoga. Kalau yang namanya strategi itu pasti akan dilakukan di awal, di tengah, dan kalau ada masalah itu nggak pernah nggak dilakukan. Jadi di awal itu jelas kita pakai, balik lagi ke yang tadi sempat kita bahas, kalau kita kan maunya cuan ya. Kalau kita punya strategi, kemungkinan kita dapat cuan itu kan gede banget dibandingkan kita nggak punya strategi. Analisa produk. Ada satu jualan keripik pisang nih, aku mau cerita. Ini salah satu kawan, dia jual keripik pisang. Ya standar kan keripik pisang yang gitu-gitu kan digoreng, terus dimakan rasanya pisang. Itu aja kan, cuman sekarang ditambah keju, mungkin coklat, mungkin. Nah, dia itu ketika produknya jadi, dia tes ke market itu butuh waktu sekitar 5 sampai 6 bulanan, seingatku ya. 5 6 bulan, pokoknya berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan, 5 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Disesuaikan, pernah di Jogja, pernah di Jakarta, nyobain gitu kan. Mau dicari tes yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Gitu kan. Karena mungkin kalau dicampur sama keju A nggak cocok, tapi dicampur sama keju B cocok, mungkin seperti itu, ya kan. Nah, ini kan dilakukan di awal berarti, dilakukan di awal. Kemudian ketika udah jalan di usaha, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat cerita lagi sama dia, ketika mau membuat varian baru, kan kalau nambah varian itu kan berarti nambah cuan masuk gitu ya. Dia tes lagi juga seperti itu, dia butuh waktu sekian bulan, tetapi nggak selama yang di bulan-bulan awal. Oh, karena dia udah mulai mengerti nih, orang di Jawa mungkin nggak suka yang asam-asam, nggak suka yang terlalu asin, tapi lebih suka yang manis-manis, ya kan. Yang di Sumatera atau di Bali lebih suka yang pedas-pedas, mungkin seperti itu. Ya, gampangnya kayak gitu tadi. Yang namanya kita punya strategi untuk analisa produk maupun market akan dilakukan terus-menerus sih. Yang dibedakan hanya masalah frekuensinya mungkin saja ya kan. Nggak mungkin juga tiap hari kita meeting ngomongin analisa itu aja. Nggak mungkin juga. Paling ketika pertama udah dilakukan, kemudian 3 bulan lagi dievaluasi, masih relevan nggak sama market, itu dilakukan. Atau 6 bulan lagi dilakukan, masih relevan nggak? Ya paling seperti itu sih, Mas Yoga Sumantara. Oke, berarti evaluasi itu harus tetap ya, tadi seperti yang dibahas di awal, 3 bulanan, 6 bulanan itu wajib untuk dievaluasi ya. Karena market itu akan selalu merespon. Oke. Market itu, ya kan sebenarnya market itu kan jujur ya. Kita jual barang, kalau market nggak suka, nggak akan beli kan. Terus kalau suka, orang akan beli. Jadi buatku, setiap respon dari market itu harus kita dengarkan. Karena itu yang membuat usaha kita survive gitu. Contoh kata, misalnya aku jualan agensi tadi ya, jual agensi. Kita bikin paket yang murah-murah banget, ya kan? Nggak laku. Kita bikin paket yang mahal-mahal, laku. Oke, berarti memang pemain market kita adalah market-market yang mahal dengan treatment yang seperti ini. Nah, itu adalah contoh. Gitu.
Oke, thank you. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini udah mulai rame. Terus ini ada satu pertanyaan dari Ibu Titin Widyastuti. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga punya usaha sampingan. Awal saya usaha itu modalnya dari memakai uang belanja bulanan yang diberikan suami. Sampai berjalan 7 tahun ini, masalah saya yaitu tidak punya laporan keuangan. Nah, ini tadi kayak udah saya tanyain ya, Kanda. Jadi bagaimana cara mulai bikin laporan keuangan yang sudah berjalan selama itu? Oh, Itu kalau singkat aja ya, kalau ini ya. Ini yang harus Ibu Titin lakukan sekarang adalah stok opnam dulu deh. Stok opnam, dari stok opnam bisa coba, sekarang kan udah banyak aplikasi laporan keuangan yang mereka jual aplikasi itu sekaligus mereka akan ngajarin orang yang punya, itu bisa dipakai. Dan sebenarnya nggak terlalu mahal juga, mungkin 1,5 juta atau 2 juta, aku lupa. Tapi diawali dari stok opnam dulu, melihat aset kamu itu apa aja, utang kamu itu mana saja, ya, cash kamu itu berapa saja, mulai dipisahin gitu. Oke. Itu tadi Ibu Titin, semoga terjawab. Ini tadi mirip sama pertanyaan saya di awal ya, tapi ini lebih fokus ke stok opnam karena mau ngecek laporan keuangan yang sudah berjalan selama ini gitu ya. Barang sih ya. Oke. Next pertanyaan dari Pak Dewa Suparma. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, bisnis apa sih yang kira-kira bagus untuk kita yang baru akan mulai belajar bisnis dengan modal yang kecil? Nah, ini lebih ngelihat tren sih kayaknya, Kanda. Kalau sekarang ya, untuk masa pandemi seperti ini, kalau kita mulai bisnis yang tidak ada hubungannya sama teknologi, sosial media, itu akan berat sekali. Jadi, usahakan teman-teman yang sekarang baru mulai itu terkoneksi sama media sosial, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu YouTube gitu. Usahakan seperti itu. Dan alokasikan dana untuk strategi marketingnya, ya. Mau pakai influencer silakan, mau pakai ads silakan, nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian contohnya apa? Usaha-usaha yang bisa berhubungan sama teknologi. Sebenarnya tadi udah sempat dijelasin. Kalau dikoneksikan dengan produk, bisa saja pakai merchandise itu bisa. Barang-barang itu semua juga bisa. Sekarang market konveksi, market baju-baju memang mulai sudah agak mature. Kalau pemain baru mungkin udah agak susah. Kalau market skincare, pemain-pemain besar sudah sangat sangat firm ya, jadi akan susah kalau mulai masuk lagi. Kalau teman-teman di sini baru mulai dan modalnya mepet misalnya, bisa jadi kayak agent atau distributor dari usaha-usaha yang sudah lama ada. Skincare tadi ya udah jadi agentnya mereka, resellernya mereka, dropshipper masih bisa digunakan. Tapi kalau mau bikin produk sendiri, itu memang akan lebih costly. Tapi ya dilihat ada koneksi sama media sosial atau tidak. Gitu sih, Pak Dewa ya. Oke, Pak Dewa, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi, ini waktunya lumayan mepet. Sebentar, ini ada yang... Oke, dari Pak Heri Saputra. Halo Kakanda, saya Heri mau bertanya, jika UMKM baru dimulai dengan sektor bisnis dengan market pasar yang belum tercapai, evaluasi apa yang harus dilakukan dan cara membedakan keinginan bisnis dengan tujuan bisnis yang jelas itu seperti apa ya Kanda? Ini pertanyaan. Ketawanya khas banget nih. Kalau ngomongin soal keinginan bisnis dan tujuan bisnis, kita berangkat itu dari goal-nya dulu deh kalau gitu. Mungkin masih ngawang gitu kan. Tapi goals-nya itu apa sih? Goals-nya itu katakanlah aku mau bikin 100 cabang rumah makan di Bali. Misalnya seperti itu ya. Oke, 100 cabang rumah makan di Bali, butuh karyawan berapa, butuh dana berapa, seperti hitung-hitungnya udah ada gambaran sekilas. Seperti itu. Nah, dari situ, itu yang akan dijadikan patokan sama kita. Strategi arah seperti apa sih? Sekarang kita punya berapa? Misalnya 5 rumah makan. 5 rumah makan langsung jadi 100, kan butuh dana gede. Kecil kemungkinan itu terjadi, kecuali kamu dapat investor besar. Misalnya seperti itu. Kita nggak ngomong investor besar, kita pakai usaha sendiri. Oke, berarti 5 rumah makan, goals terdekat adalah kita punya 7 atau 10 rumah makan. Ya kan? Strateginya mungkin kita bisa kerjasama sama penjual rumah makan lokal, untuk mereka pakai brand kita support material dari kita. Itu mungkin bisa tercapai. Dan di sini kan tergambar dengan jelas nih,
goals-nya itu tujuan kita, terus nambah 5 rumah makan baru itu juga ke arah tujuan kita. Kalau keinginan bisnis, mungkin yang dimaksud sama Mas Heri itu adalah kita ingin nih bisnis tambahan yang lain. Kita ingin gerobak, mungkin seperti itu ya. Atau kita ingin yang rumah makan ini sifatnya ada rumah makan restoran biasa, ingin bikin yang rumah makan vegan, misalnya seperti itu. Berarti kan nyabang lagi nih, ya kan? Berbeda sama brand yang depannya nih. Nah, itu kelihatan clear nih, mana keinginan bisnis, mana yang sesuai dengan goals kamu di awal. Ya kan? Kalau goals-nya masih tetap mau yang 100 rumah makan tadi, ya udah ke arah sana duluan nih. Kecuali kita udah ganti goal nih. Udah gue nggak peduli lagi deh sama 100 rumah makan di Bali misalnya. Gue mau punya rumah makan yang berbeda-beda mereknya, berbeda-beda jualannya. Ya udah berarti goalnya lain cerita. Nanti konsistennya ke arah sana. Itulah perbedaan mana yang menjadi goals kamu punya usaha sama apa yang kamu inginkan, gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan, jika UMKM baru dimulai dengan sektor bisnis yang market pasar belum tercapai, evaluasi apa yang harus dilakukan? Ini kelihatan langsung evaluasi market, ya kan? Evaluasi market, kenapa market belum mau menyerap? Alasannya bisa karena 2 hal, alasan eksternal karena market kamu memang sudah merah, red ocean, sudah banyak pemain di situ, jadi terpecah ya, konsumen itu terpecah sama produk. Terus yang kedua adalah produk kamu sendiri yang masih susah diterima sama market di kawasan tersebut. Gitu sih, Mas Heri. Oke, Mas Heri, semoga sudah terjawab pertanyaan tadi. Jadi tentuin dulu goals-nya ya seperti apa. Kalau misalnya nanti tiba-tiba di tengah-tengah ada berubah, baru deh diatur lagi inginnya seperti apa gitu ya, sama evaluasi market ya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir karena waktunya sudah terbatas banget. Ini pertanyaan dari ternyata sudah panjang kita ngobrolnya, kan lumayan udah 1 jam kurang lebih. Ada pertanyaan dari Mbak Yuki Karisma ini. Kanda, kapan sebaiknya kita melakukan ekspansi bisnis? Apakah ada rasio keuangan tertentu? Karena nggak jarang nih memutuskan ekspansi operasional malah jadi kurang menguntungkan katanya. Ya, halo Yuki, ya itu bakal sering terjadi karena ekspansi bisnis belum tentu ekspansi profit. Dalam jangka pendek, kenapa? Karena ekspansi bisnis itu sama aja dengan kita kayak trial and error in a new thing gitu kan. Trial and error. Jadi kapan sebaiknya kita melakukan ekspansi bisnis? Sebetulnya ketika kita merasa bahwa bisnis kita sekarang sudah itu saja, profitnya segitu-segitu aja, kenaikannya juga nggak terlalu signifikan. Maka kita akan betting nih, kita akan nyoba menambah market kita, menambah SDM kita, menambah cara kita menjual, tetapi belum menjamin kita akan sukses berekspansi. Ya gue pernah ngerasain juga, ekspansi malah jatuhnya cash flow berantakan, pernah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ketika kita ekspansi kita pasti lebih profit, no, karena itu fase trial and error. Kita nyentuh market yang baru, kita nambah, gambarnya gini, kita jualan biasanya di Bali, ya, di Bali dengan kultur yang kuat gitu kan, kita coba ekspansi ke Jawa misalnya seperti itu, di mana marketnya baru gitu kan. Itu kan butuh research yang baru, butuh trial yang baru, butuh operasional yang baru. Sementara kita belum tahu market di Jawa itu seperti apa. Jadi wajar kalau dalam tempo pendek 6 bulan tadi ternyata masih bleeding gitu. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Gitu ya Yuki ya. Semoga kamu suka menjawab. Oke, thank you Mbak Yuki atas pertanyaannya. Satu lagi, mungkin Kanda ada pertanyaan yang menarik yang mau dijawab dari chatbox setelah Kanda lihat-lihat atau saya yang pilihin? Ada dari Mas Luki Sulaiman. Kanda tadi disebutkan bahwa bisnis teknologi yang lagi tren. Sekarang startup teknologi banyak, tetapi tidak banyak investor yang tidak berminat sebagaimana buat ekosistem yang bagus. Sebenarnya lebih baik membuat ekosistem atau jadi bagian dari ekosistem teknologinya. Oke, aku mau luruskan yang tadi ya. Bukan bisnis teknologinya, tetapi bisnis yang ada hubungannya sama teknologi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita itu nggak bisa lepas dari teknologi. Kalau jualan kita nggak bisa dijual lewat teknologi, akan sangat susah, ya kan? Contohnya, yang tadi gampang aja deh.
Kalau teman-teman baru mulai menjual barang terus jualannya langsung batu bara, kan nggak perlu bikin website dan sebagainya. Tetapi market kita sekarang kan agak susah. Lain ceritanya kalau kita jual baju, kan kita bikin website, kita jual media sosial. Nah, itu yang aku maksud dengan kita bersentuhan dengan teknologi, karena akan membantu pemasaran gitu. Kemudian lebih baik mana, pembuat ekosistem atau bagian dari ekosistem teknologi? Kalau gua itu kan bukan orang IT, jadi gua akan menjadi bagian ekosistem tersebut, bukan pembuat ekosistemnya. Lain ceritanya sama teman-teman yang IT, itu jelas akan gua arahkan, ya udah lu bikin ekosistem sendiri karena orang akan ada di circle kamu. Sementara kalau aku nggak tahu sama sekali soal IT. Ya aku tahu sedikit cara coding, cara bikin website. Aku paham, tetapi bagaimana cara membuat sebuah ekosistem yang rumit, nggak paham, bosku. Makanya aku pakai orang IT juga, gitu kan. Itu yang aku maksud dengan bersentuhan sama teknologi, dan aku menjadi bagian ekosistem teknologi tadi, bukan pembuatnya. Kalau teman-teman punya background IT, ngerti caranya bikin blockchain juga bisa, ya silakan bikin ekosistem itu sendiri. Gitu ya, Luki. Oke, Mas Luki Sulaiman, semoga terjawab ya. Jadi kita lebih baik menjadi bagian dari ekosistemnya jika kita tidak atau kurang memahami IT. Nah, Kanda mungkin ini waktunya udah habis, Bapak Ibu, sorry banget. Ini udah mulai menjelang waktunya habis, baru pada rame nih nanyanya ya gitu. Padahal dari tadi sudah dibuka nih chatbox-nya. Nah, sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sekali lagi giveaway untuk acara Lestari Entrepreneur Club pada sore hari ini. Mumpung masih ada Kanda di sini, boleh di screenshot lagi layar gadgetnya. Nanti di post di Instagramnya, di feed Instagram, kemudian diceritain gimana sih kesan-kesan, experience-nya selama mengikuti acara pada sore hari ini. Kemudian di tag ke Instagram Lestari Entrepreneur Club, di follow juga Instagramnya Lestari Entrepreneur Club, kemudian pakai hashtagnya BPR Lestari, hashtag Lestari Entrepreneur Club ya. Dan kemudian saya juga mau nyampein sedikit ada promo dari BPR Lestari. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen cicil masa depannya, cicil investasi masa depannya, cicil emas, ini ada gratis voucher belanja atau voucher staycation senilai Rp500.000 bagi yang mau mendapatkan. Silahkan diketik nama dan nomor handphonenya di chatbox sekarang. Nanti akan ada tim dari BPR Lestari yang akan menghubungi. Jadi sekali lagi buat yang mau dapat voucher belanja Rp500.000 atau voucher staycation dengan ikutin program Cicil Emas BPR Lestari, silakan diketik nama sama nomor handphonenya. Boleh sampai nanti saya tutup acaranya ya. Jadi silakan diketik aja dulu nama sama nomor handphone. Nanti BPR Lestari akan menghubungi Bapak Ibu untuk follow up lebih lanjut. Kemudian segitu aja mungkin acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kanda Andika Diskartes sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama nasabah BPR Lestari. Semoga ngobrol-ngobrol kayak gini kita makin sering ya Kanda, sama Bapak Ibu nasabah juga. Jadi insight-nya makin banyak karena community ini, Lestari Entrepreneur Club ini kita dirikan untuk empowering entrepreneur. Jadi nggak terbatas hanya di Bali aja, tapi di luar Bali juga bisa banget buat join. Jadi Bapak Ibu jangan lupa yang mau join di grup Telegramnya Lestari Entrepreneur Club bisa diklik di link di chatbox ya, sama di follow juga Instagramnya Lestari Entrepreneur Club supaya kita bisa makin sering sharing di grup ya. Jadi nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari sini yang mau dibahas di grup bisa. Kemudian nanti ini materinya sudah disiapkan di panitia, boleh di-share ya Kanda. Jadi nanti kalau misalnya mau dievaluasi lagi, mau dibaca-baca lagi, nanti akan dikirimkan oleh panitia. Oke, jadi segitu aja mungkin dari Kanda. Ada sedikit closing statement untuk acara pada sore hari ini. Oke, acaranya keren. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih sukses, dan nanti kalau pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali. Itu aja sih. Sip. Sekali lagi terima kasih. Mungkin mau foto bersama dulu buat Bapak Ibu dan teman-teman. Kita dari tadi kayaknya banyak banget yang off kamera, sayang banget ya wajah cantik dan tampannya tidak terlihat. Sekarang boleh dong dihidupin kameranya, kita foto dulu ya. Paling waduh. Dihidupin kameranya tapi soundnya boleh tetap di mute. Jadi kita berfoto dulu. Ada berapa slide ini kira-kira kakak boleh dijawab di chat box-nya, kakak host?
Oke, ada 8 slide ya. Kita berfoto 8 kali. Kanda, kita siap-siap senyumnya harus ditahan ya di 8 slide. Oke, untuk slide yang pertama kita hitung. Nanti tolong hostnya dijawab kalau sudah ya. Kita geser ke slide berikutnya. Di slide pertama kita kasih gaya L buat Lestari. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Next, di slide kedua, gaya bebas. Kameranya dihidupin dong Bapak Ibu ya, biar nanti bisa di-upload di Instagram. Dihitung lagi, 3, 2, 1. Oke, sekarang di slide ketiga. Di slide ketiga, sekali lagi, ditahan. Kita nggak tahu kita ada di slide keberapa. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, sekarang slide keempat. Kita hitung. 3, 2, 1. Oke, di slide kelima sekarang. Slide kelima. Kita hitung sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, 2 slide lagi ya. Slide ke-6 sekarang. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, slide ke-7. Masih tahan ya, senyumnya belum pegel ya. Dan lagi, 3, 2, 1. Oke, sekarang slide terakhir nih, slide ke-8. Kita hitung. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi thank you banget Kanda sudah menyempatkan waktu dan foto-foto bareng juga sama kita secara virtual. Jadi sekali lagi juga terima kasih buat Bapak Ibu nasabah dan peserta di acara Lestari Entrepreneur Club pada sore hari ini. Semoga acaranya memberikan manfaat, menambahkan insight baru buat Bapak Ibu dan akhir kata, saya Lili Suraningrum. Sampai jumpa di acara Lestari Entrepreneur Club berikutnya. Dadah. Terima kasih kembali.